Nah, Nah tuh, udah, mulai ya. hmm. Berarti mute ya? Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang analisis praktik short selling pada kasus PT Bank Bukopin Tbk pada tahun 2020. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri, Alzina Nasution dengan ujian NPM 176, lalu Ganang Dwi Nurhuda, Muhammad Rizky Ramadhani, dan Desma Fira. Nah, materi pertamanya itu adalah latar belakang dalam kasus ini. Short selling adalah strategi yang legal dalam perdagangan saham, namun memiliki citra negatif karena berpotensi dimanfaatkan untuk manipulasi pasar. Di Indonesia, praktik ini masih belum sepenuhnya dipahami oleh banyak investor, khususnya investor retail. Kasus saham PT Bank Bukopin Tbk atau BBKP pada tahun 2020 menjadi perhatian karena adanya lonjakan harga saham yang tidak sejalan dengan kinerja fundamental perusahaan. Setelah kenaikan tajam, harga saham BBKP tiba-tiba turun drastis, menimbulkan kerugian besar bagi investor retail. Kasus ini menimbulkan kecurigaan bahwa telah terjadi praktik short selling oleh investor yang besar yang memanfaatkan ketidaktahuan investor pemula. Fenomena ini memunculkan pertanyaan, apakah pasar modal Indonesia sudah cukup siap dan terlindungi terhadap praktik spekulatif seperti short selling? Nah, lalu ada rumusan masalah. Di dalam kasus ini ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan praktik short selling? Yang kedua, bagaimana kronologi praktik short selling yang diduga terjadi pada saham PT Bank Bukopin? Yang ketiga adalah apa dampak dari praktik tersebut terhadap investor, emiten, dan stabilitas pasar. Terdapat penjelasan tanda tambahan, yaitu bahwa bukan hanya masalah teknis, tetapi menyangkut etika dan kepercayaan terhadap pasar modal. Lalu ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan itu yang pertama adalah mengedukasi audiens terhadap konsep short selling. Yang kedua, memberikan pemahaman berbasis kasus nyata di Indonesia. Yang ketiga adalah menganalisis bagaimana short selling dapat digunakan secara legal maupun disalahgunakan. Adapun tambahan nilai akademik yaitu bertujuan untuk mendorong evaluasi regulasi pasar agar lebih adaptif terhadap praktik-praktik modern. Lalu di sini ada definisi dari short selling. Short selling adalah praktik menjual saham yang belum dimiliki dengan harapan harga saham akan turun, sehingga dapat dibeli kembali dengan harga yang lebih rendah dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Nah, short selling secara sederhana berarti menjual dulu, beli belakangan. Praktik ini memungkinkan investor meraih untung saat harga saham turun, namun berbeda dari jual beli biasa. Dalam short selling, saham tersebut sebenarnya belum dimiliki oleh penjual. Mereka meminjam saham dari pihak lain, lalu menunggu harga turun untuk membelinya kembali. Setelah itu, saham dikembalikan kepada pemilik awal dan selisih harga menjadi keuntungan. Nah, di Indonesia, short selling diatur dengan ketat, tidak semua saham bisa di-short. Hanya saham yang ada dalam daftar efek margin yang memenuhi kriteria tertentu. Misalnya, likuiditas tinggi dan volatilitas yang cukup stabil. OJK dan BEI juga mewajibkan pelaku pasar memiliki rekening margin khusus untuk melakukannya. Tujuan utamanya yaitu mengambil keuntungan dari penurunan harga, lalu strategi lindungi nilai atau hedging bagi investor institusional. Lalu ada sisi legal dan regulasinya. Diizinkan di banyak bursa dunia. Nah, di Indonesia hanya boleh dilakukan pada saham yang termasuk dalam efek margin atau sesuai peraturan OJK dan BEI. Nah, risiko terhadap short selling ini yaitu kerugian yang tidak terbatas jika harga saham naik terus, lalu bisa memicu gejolak pasar jika dilakukan dalam volume yang besar, volume yang besar.
Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada mekanisme short selling. Yang pertama ada meminjam saham, yaitu investor meminjam saham dari pihak ketiga, biasanya melalui sekuritas atau kustodian. Lalu diperlukan rekening margin dan agunan tertentu. Yang kedua ada menjual di pasar. Saham yang dipinjam langsung dijual di pasar dengan harga saat itu. Yang ketiga, menunggu harga turun, yaitu investor menunggu harga saham turun sesuai ekspektasi pasar atau sentimen negatif. Lalu yang keempat ada buyback atau buy to cover, yaitu ketika harga telah turun, investor membeli kembali saham tersebut di pasar. Dan yang kelima, pengembalian saham. Saham yang dibeli kembali dikembalikan ke pemilik awal, lalu selisih antara harga jual dan beli menjadi keuntungan jika berhasil. Next slide. Kronologi singkat yaitu yang pertama pada awal Juni tahun 2020 BBKP mulai naik signifikan dan pada pertengahan Juni saham masuk radar UMA dan akhir Juni sampai awal Juli saham mencapai puncak tertinggi lalu mendadak anjlok. Dan pada pertengahan Juli, investor retail melaporkan kerugian besar, lalu muncul dugaan manipulasi. Dan respon pasar yaitu panic selling terjadi. Next. Selanjutnya ada studi kasus yaitu identitas emiten. PT Bank Bukopin Tbk atau dengan kode saham BBKP yaitu bank swasta nasional yang fokus pada segmen UMKM dan konsumer. Fenomena harga saham BBKP. Yang pertama, harga saham melonjak tajam dari sekitar Rp200 ke atas Rp600 hanya dalam waktu beberapa minggu, yaitu Juni sampai Juli 2020. Yang kedua, tidak ada kabar fundamental positif yang signifikan saat itu. Yang ketiga, BEI mengeluarkan peringatan UMA, yaitu Unusual Market Activity. Yang keempat, tak lama kemudian harga saham anjlok lebih dari 20% dalam sehari. Dugaan praktik short selling atau manipulasi pasar. Yang pertama itu lonjakan harga memancing, euforia investor retail. Kedua, saat harga tinggi diduga terjadi distribusi besar oleh pihak-pihak yang sudah memegang saham dalam jumlah besar. Yang ketiga, ketika harga turun drastis, investor retail mengalami kerugian besar. Lalu dugaan bahwa skema ini memanfaatkan kebijakan short selling di pasar yang belum sepenuhnya paham risikonya. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada dampak terhadap investor dan pasar. Pertama ada investor retail. Investor retail atau investor individu menjadi pihak yang paling rentan. Mereka saling mengalami kerugian signifikan karena tidak sepenuhnya memahami resiko spekulatif dalam investasi mereka. Kita juga melihat fenomena ini mana investor retail cenderung membeli ketika harga sudah tinggi, terdorong oleh euforia pasar tanpa analisis yang memadai. Selanjutnya ada pada level pasar modal secara keseluruhan. Dampaknya adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap transparansi dan keadilan pasar. Ini sangat berbahaya karena kepercayaan adalah fondasi utama pasar modal yang sehat. Selain itu, praktik spekulatif juga menyebabkan peningkatan volatilitas pasar yang menciptakan ketidakpastian dan kesulitan dalam penanganan investasi jangka panjang. Untuk perusahaan yang menerbitkan saham atau emitmen, mereka mengalami gangguan reputasi meskipun tidak terlibat langsung dalam praktik spekulatif tersebut. Hal ini juga menimbulkan tekanan berat pada manajemen perusahaan dan pemegang saham utama untuk mengambil langkah-langkah yang mungkin tidak sejalan dengan strategi jangka panjang mereka. Jelas bahwa dampak negatif ini merugikan semua pihak dan kita perlu mengatasinya melalui regulasi yang lebih baik dan edukasi investor. Next. Selanjutnya ada tanggapan regulator.
ada beberapa tindakan telah diambil oleh regulator. Yang pertama itu ada Bursa Efek Indonesia atau BII telah mengeluarkan peringatan UMA atau Unusual Market Activity. Sementara itu, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan telah menyarankan investor untuk melakukan analisis fundamental dan terkenal sebagai berinvestasi. Regulator juga telah melakukan penjualan ulang terhadap saham-saham dalam daftar short selling. Next. Lalu selanjutnya itu ada analisis praktik short selling dalam kasus BPKB 2020. Yang pertama itu ada gejala kuat paham dan dam. Nah, harga naik cepat tanpa dukungan fundamental yang memadai. Lalu ada disusulnya penurunan tajam dan waktu singkat. Lalu ada investor retail dominan masuk ke fase puncak harga. Lalu yang kedua itu ada kemungkinan short selling terstruktur. Nah, pada pihak ini institusional mendongkrak harga PAM, menarik perhatian pasar. Lalu ketika harga tinggi dan investor retail masuk, saham mulai didistribusikan atau bisa disebut DAM. Setelah didistribusi selesai, harga unlock. Itu diduga pihak pelaku memanfaatkan short selling untuk mendapatkan keuntungan ganda dari kenaikan awal dan dari penurunan berikutnya. Lalu selanjutnya ada indikasi yang menyokong dugaan. Adanya peningkatan volume transaksi signifikan. Lalu munculnya notifikasi unusual market activity atau UMA dan BI. Lalu tidak ada berita atau akunsi korporasi besar sebagai pemicu rasional kenaikan harga. Lalu yang keempat, siapa yang paling dirugikan? Nah, yang paling dirugikan itu ada investor retail yang membeli di harga puncak dan panik saat harga turun. Lalu banyak investor pemula belum memahami resiko spekulatif dan tidak mengetahui adanya praktik short selling di balik pergerakan harga. Next. Lalu ada tinjauan regulasi dan etika short selling di Indonesia. Yang pertama itu ada landasan hukum short selling di Indonesia. Otoritas pengatur atau OJK dan BI memiliki syarat utama, yaitu yang pertama hanya saham dalam daftar efek margin atau DEM yang boleh di short. Lalu transaksi dilakukan oleh anggota bursa yang terdaftar dan menggunakan rekening margin. Lalu ada pengawasan ketat terhadap transaksi yang mencurigakan atau berdampak besar terhadap pasar. Lalu yang kedua ada kebijakan terkait resiko short selling. Yang pertama itu BI dapat suspend short selling dalam kondisi pasar tidak stabil atau seperti saat awal pandemi 2020. Lalu penerapan notifikasi unusual market activity untuk saham dengan pergerakan tidak wajar. Lalu ada peraturan terkait transparansi, kewajiban laporan transaksi, dan batasan waktu pinjam saham. Lalu yang ketiga, ada etika dan moralitas dalam praktik short selling. Yang pertama itu ada legal bukan berarti etis, atau bisa dibilang short selling bisa digunakan untuk memanipulasi jika tidak diawasi. Lalu ada praktik PAM dan DAM yang disertai short selling merugikan investor retail dan merusak kepercayaan pasar. Lalu ada perlu keseimbangan antara kebebasan pasar dan perlindungan investor. Dan yang terakhir ada tantangan regulasi di Indonesia. Yang pertama itu contohnya literasi keuangan masyarakat masih rendah. Lalu ada teknologi informasi dan media sosial bisa mempercepat euforia dan spekulasi. Lalu yang terakhir ada otoritas sering terlambat merespon gejolak pasar yang cepat berubah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi kesimpulannya adalah short selling adalah strategi investasi legal namun berisiko tinggi. Yang pertama dilakukan dengan menjual saham yang belum dimiliki untuk mendapatkan keuntungan dari penurunan harga. Kemudian ada praktik ini sah di Indonesia, tetapi dibatasi secara ketat oleh peraturan OJK dan BEI. Dua kasus BPKP pada 2020 Bukopin menunjukkan potensi penyalahan gunaan pasar, seperti terjadi lonjakan harga saham yang tidak didukung oleh fundamental yang kuat. Kemudian ada dugaan
praktik manipulatif seperti pump and dump yang berkorelasi dengan aktivitas short selling. Kemudian banyak investor retail menjadi korban karena rendahnya literasi keuangan dan spekulasi yang berlebihan. Ketiga, ada regulasi yang sudah ada tapi perlu respon lebih cepat dan edukasi yang lebih luas. Seperti OJK dan BEI sudah menerapkan sistem pengawasan seperti UMA, suspensi, dan magic account. Namun dalam praktik tersebut belum cukup untuk melindungi investor retail dari gejolak ekstrim. Dalam rekomendasinya yang pertama ada peningkatan literasi keuangan dan pemahaman social selling. Investor khususnya retail perlu diberi edukasi mendalam tentang risiko dan mekanisme social selling. Kemudian sekuritas wajib memberikan pelatihan atau modul sebelum nasabah bisa mengakses fasilitas margin. Kedua, meningkatkan pengawasan real time, yaitu BEI dan OJK harus memperkuat sistem pemantauan transaksi abnormal secara otomatis, kemudian memberikan sanksi lebih tegas bagi pelaku manipulasi harga termasuk yang memanfaatkan short selling. Kemudian yang ketiga, evaluasi terbuka terhadap daftar efek margin. DEM perlu ditinjau rutin berdasarkan likuiditas, volatilitas, dan potensi manipulasi. Hanya saham yang stabil secara fundamental dan volume transaksi yang wajar yang layak untuk short selling. Keempat, keseimbangan antara inovasi pasar dan pelindungan investor. Dalam regulasi harus mendukung efisiensi pasar, tapi tetap berorientasi pada keadilan dan etika. Kemudian, pendekatan yang humanis dan progresif diperlukan agar pasar modal tetap sehat dan inklusif. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.